Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nas Citra dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika. Nah, kali ini saya akan memberikan video-video tentang bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan keperawatan. Karena ini konteksnya laboratorium, sehingga yang digunakan adalah pasiennya terdiri dari probandus dan juga dari pentem. Silakan selamat menyaksikan, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Baik teman-teman, kita akan melakukan prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital ke klien. Di sini kita sudah punya probandus. Dia adalah seorang wanita dewasa berusia 23 tahun. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, interaksi, kemudian orientasi, tahap kerja, kemudian evaluasi, dan juga kontak-kontak selanjutnya. Reinteraksi of the record. Sekarang kita akan masuk ke orientasi. Kita akan melakukan perkenalan. Assalamualaikum Bu. Ibu dengan siapa namanya? Ibu Tantri. Ibu Tantri, saya Perawat Citra. Selama 10 menit ke depan, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ke Ibu. Tensi, suhu, nadi, dan juga pernafasan Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa kita mulai sekarang, Bu? Bisa. Nah, itu adalah tahap interaksi. Kemudian kita akan langsung masuk ke tahap kerja. Tahap kerja kita akan mendekatkan alat. Pemeriksaan tensimeter ya Bu ya. Ibu, terakhir tensimeternya berapa? Tensinya 20/80. Alhamdulillah bagus ya Bu ya. Sebelumnya, punten ya Bu ya, kita rapikan dulu ke bagian atas. Untuk lengannya, bajunya. Nah, kita lihat ini adalah arteri brachialisnya dan juga vena brachialis ada di sini. Nah, kita masukkan tepat di bagian sini ya. Permisi ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu sejauh ini. Nah, apa tuh namanya? Pipa ini dia kita letakkan di arteri brachialisnya tengah-tengah ini. Kemudian kita kasih jarak 2 sampai 3 jari kita, tergantung jarinya ya. Kalau jarinya lebih kecil 3. Kalau jarinya seperti saya lumayan gemuk gitu ya, lumayan gembung, ini cukup 2. Nah, ini ditekatkan, akan tapi tidak boleh terlalu kuat. Kira-kira ada jarak 2 sampai 1 jari. Tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh terlalu kuat, karena nanti akan mempengaruhi hasil dari sistol dan diastolnya. Nah, kita bisa mulai dari sekarang. Kita pasang stetoskopnya, kemudian ini harus ditempatkan di tempat di mana kita bisa melihat dengan baik. Nah, itu. Kemudian kita letakkan stetoskopnya di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah pipa ini. Selanjutnya kita akan melakukan, nah ini ya guys, ini dibuka dulu kuncinya sampai pol. Nah, kalau sudah, kita akan menggembungkan dari si kain yang ada di lengan Ibu. Nah, Ibu karena Ibunya terakhir 120, kita tambahkan sekitar 40 sampai 160. Kemudian kita akan buka set perlahan-lahan sambil kita dengarkan di bunyi pertama ada di angka berapa. Nah, itu tadi sudah bunyi untuk yang pertama di angka 120. Oke. Kemudian tadi bunyi yang kedua ada di angka sekitar 80. Kalau sudah bunyi terakhir, kita bisa keluarkan semua udaranya. Oke, sudah. Ibu, tekanan darah Ibu bagian atasnya ada 120 Bu, bagian bawahnya 80 mm/Hg, dan itu adalah kondisi paling optimal untuk usia Ibu di usia 23 tahun ya Bu ya. Setelah itu kita rapikan. Itu tadi adalah pemeriksaan untuk tensimeternya. Kita rapikan kembali alat-alatnya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nadi dan juga respirasi. Nah, teman-teman, ini bisa kita lakukan secara bersamaan. Karena ini lama, memakan waktu sekitar 2-3 menit, kita akan memasangkan jari termometernya terlebih dahulu. Yang pertama kita akan tekan, ini kita, kemudian kita akan letakkan di aksila. Oke ya, nanti akan ada perlekatannya seperti apa, nanti saya akan jelaskan. Oke, di tengah-tengah aksila, di dalam bajunya ya, bukan di luar bajunya. Oke.
Kemudian kita akan bersama-sama melakukan pemeriksaan nadi dan juga respirasi. Pemeriksaan nadi ini adalah kita akan menggunakan waktu 1 menit ya untuk melakukan pemeriksaan nadi. Nah, kita raba di area ini ya, radialis dengan 3 jari kita. Set. Nah, ini sudah sangat terasa untuk gerakan nadinya. Kemudian kita bisa sambil melakukan pemeriksaan respirasi gitu. Kalau sudah jago kita tinggal seperti ini saja. Kita menghitung nadinya dan kita melihat respirasinya gitu. Ini ya, kita mulai dari menit sekarang. Oke, kita lihat dari pernafasan respirasinya. Kita lihat dari area perut. Ketika bernafas perut pasti akan mengembung. Kemudian ini lengan yang kita taruh di atas dada pun akan terasa terangkat. Nah, itu adalah saatnya kita untuk menghitung respirasinya. Plus kita menghitung nadinya. Ini nadinya sangat terasa, respirasinya pun terasa dengan baik sehingga saya bisa dengan mudah untuk menghitungnya. Itu untuk cara ketika kita sudah expert. Tapi kalau kita masih permulaan, nah ini sudah suhunya ini 36,5, dia masuk ke dalam kondisi yang ini ya, normal. Nah, kalau belum expert maka kita satu-satu untuk pengukur nadinya sambil kita lihat jamnya. Oke, kita lihat di menit keberapa kita bisa menggunakan jam tangan kita atau jam tangan yang ada di ruangan. Kalau nggak ada kita pakai jam tangan. Nah, sudah 1 menit itu kita hitung normalnya dalam 60 sampai 100 untuk dewasa. Kemudian respirasi bisa dengan kita lihat atau bisa dengan kita letakkan tangan kita atau dan bersama tangan pasien tadi dengan penghitungan nadi di area dada. Nah, ini juga tadi sudah saya ukur juga nadi dan juga respirasinya. Kita mendapatkan hasil. Ibu untuk tensi tadi ibu 120/80 itu sangat optimal. Kemudian nadi ibu juga 74 itu sangat baik. Kemudian pernafasan ibu alhamdulillah ibu tidak sesak nafas. Yang saya lihat, yang saya ukur adalah ada di angka sekitar 22 per menit, sehingga itu masuk dalam kondisi yang normal. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana kita cara melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital mulai dari tensimeter, suhu, respirasi dan juga nadi. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tahap evaluasi. Teman-teman, untuk pemeriksaan menggunakan suhu, kita akan lihat dari aksilanya. Jadi di tengah-tengah persis ya, pertengahan ini si badan kita dan juga lengan. Nah, tempelkan ujung ini langsung ke aksila tanpa ada yang menghalangi seperti kain, baju atau selimut. Nah, kita tempelkan sampai si bunyi dari suhunya ini berbunyi. Terus sampai berbunyi gitu ya. Ini untuk menempelkan dari pengukuran suhu menggunakan termometer digital. Oke. Baiklah, kita sudah selesai videonya. Silakan ditonton, dipelajari, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.